saya Sevia Ici Syabana. Di sini saya akan membahas tentang afiksasi. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe atau share ke teman-teman kalian. Nah, sekarang kita ke pembahasannya tentang afiksasi. Apa sih afiksasi itu? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan melakukan imbuhan pada kata dasar. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih imbuhan. Imbuhan adalah bentuk bahasa yang terkecil yang mempunyai arti dan selalu diimbuhkan atau digabungkan pada perfom bebas atau kata dasar. Biasanya merupakan perfom terikat. Maka proses imbuhan kata atau afiksasi dapat mengakibatkan perubahan bunyi, mengubah fungsi kata, dan menghasilkan makna gramatika. Ini dia beberapa contoh dari afiksasi. Contoh imbuhan kata prefix me, mem, men, dan ber. Contoh kata dari kalimat prefix yakni meminum dengan imbuhan me dan kata dasar minum. Yang kedua adalah membuka, kata imbuhan mem dan kata dasar buka. Yang ketiga adalah mencari dengan kata dasar cari dan imbuhan men. Yang selanjutnya yakni berlayar, yang afiksasi ber dan kata dasar layar. Yang pertama contoh kalimat prefix adalah imbuhan yang diletakkan pada menari tradisional bersama teman-temannya. Yang kedua, paman berjenggot membawa kardus yang banyak. Untuk jenis yang kedua yakni infix. Infix adalah imbuhan yang diletakkan pada tengah kata atau kata sisipan. Contoh dari imbuhan infix yakni adalah L, M, dan N. Dan contoh kata dari kalimat imbuhan infix yakni gelembung, yang imbuhannya el dan kata dasarnya gembung. Yang kedua yakni temali, yang kata dasarnya adalah tali dengan imbuhan em. Dan selanjutnya yakni seruling dengan kata dasar suling dan kata imbuhan Contoh kalimat infix. Yang pertama yakni alunan seruling Pak Rehan terdengar sangat indah. Yang kedua adalah anak pramuka sedang melakukan tali temali. Contoh kalimat infix. Yang pertama, ia berhasil menjuarai lomba itu dengan gemilang, yakni imbuhan em dengan kata dasar gilang. Dan yang kedua, dupa yang ada di bawah pohon beringin itu selalu dinyalakan untuk menghormati leluhur dengan kata dasar luhur dengan imbuhan el atau L. Jenis imbuhan yang ketiga yakni suffix. Suffix adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata. Contohnya yakni kan, an, wan, dan nya. Contoh dari kata suffix yakni kirimkan dengan kata dasar kirim dan imbuhan kan. Yang kedua yakni pukulan dengan kata dasar pukul dan imbuhan an. Dan selanjutnya yakni semuanya dengan kata dasar semua dan imbuhannya. Dan yang terakhir yakni ilmuwan dengan kata dasar ilmu dan imbuhan wan. Dengan contoh kalimat yakni tolong kirimkan dokumen ini ke kantor pusat, yakni dengan kata kirimkan. Yang kedua yakni pukulan orang itu sangat keras dengan kata pukulan, kata dasarnya yakni pukul dan imbuhan an. Yang kelima yakni konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan pada awal dan akhir kata secara bersamaan. Bersamaan di sini artinya di kata salah satu imbuhannya dicoret tidak akan membentuk kata baku. Contohnya berjauhan.
Ketika ber dicoret yang akan membentuk kata jauhan, dan jauhan bukan kata baku. Atau an yang dicoret yang menjadi berjauh. Berjauh bukanlah kata baku. Beda loh dengan afiks gabungan. Kalau afiks gabungan contohnya tadi bersamaan. Ketika ber dicoret, samaan bukan kata baku, tapi ketika an dicoret, bersama menjadi kata baku. Jadi perbedaan antara afiks gabungan dengan konflik yakni ketika salah satunya dicoret akan menjadi kata baku. Itu adalah afiks gabungan. Ketika konfiks, ketika salah satunya dicoret, itu sama aja tidak akan membentuk kata baku. Jadi itu adalah materi tentang afiksasi. Jadi sekian dulu dari saya. Bila ada salah atau materi yang kurang dipahami bisa komentar di bawah ya, agar menjadi evaluasi untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.